Mencari pekerjaan yang sesuai passion pada saat ini sangat sulit, apalagi yang berhubungan dengan industri kreatif. Salah satu teman kami pernah mencoba berbagai macam profesi, mulai dari stand up comedian, MC, konsultan IT, ataupun dia pernah bekerja sebagai promotor film, dan sekarang dia bekerja di dinas sosial. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita simak pembicaraan dengan Awal. Oke, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, dan ini salah satunya, kenalin dulu siapa, nama lu? Halo, gua Awal, gua temennya Tio. Iya, Tio. Lu sekarang sibuk apa, Wal? Gua sekarang bekerja di bawah Pemda di dinas sosial. Oh, jadi ini ya, apa, teman Anis ya sekarang ya? Iya, saya jadi teman Anis. Bukan. Iya. baru itu langsung ke situ loh, kan? Sekarang Iya. Iyalah Pak Anis. Nah, Pimpinan Anis, betul kan? Betul. Iya. Kerja di Dinsos DKI. Iya, betul. Di kelurahan. Di Kelurahan Jatinegara, Kaum. Nah, cuman kan pertama-tama kita bahas pas kerjaan pertama lu ya, Wal ya? Iya. Nah, yang gua tahu kan lu stand up ya dulu. Pertama kali kerja apa sih lu? Apa tukang nongkrong doang di sekolah? Gimana? Sebenarnya gua termasuk mahasiswa idola ya di Idola dan abadi beda tipis Iya, sih sebenarnya. Dimana gua diidolakan dosen-dosen, terus Akhirnya dipertahankan sama kampus. betul. Wah, Wah, ini sebuah jangan lulus prestasi dulu nih. Iya, jangan lulus dulu nih, kita Yang pertahankan. Nah, itu dia. Gitu. Jadi nggak bisa mereka kehilangan gua secepat itu, nggak bisa. Gitu. Akhirnya ya udah gua tahan. Akhirnya gua punya teman nawarin jualan keripik waktu itu. Pertama malah jual keripik. Gua tahu iya. Jualan keripik. Baru inget ya. Dulu namanya ya pokoknya adalah dulu keripik pedes lah. Pakai Karumpung ya, namanya karumpung. Karuhun, Apa ya? karuhun. boleh sih, merek apa salah ya? Nggak apa-apa. Iya. Kan udah nggak ada ini. Karuhun. Masih ada dia sekarang. Masih ada, cuman udah masuk ke minimarket gitu. Karuhun kan dulu. Dodong Mart sama Apang Mart. Apang Mart dong. Nggak tahu ya? Iya tahu. Ada Apang Mart. Baru tuh dempet-dempetan bisa. Iya, sama jual token. Itu. Jadi gitu gua di Jualan keripik. Kalau jualan keripik jadi reseller. Waktu itu gua ajak dia juga. Kan namanya sama nganggur dulu ya kan. Menjadi makhluk tidak berguna. Ngajak dia. Gua ajak. Gua baru inget lo ya, Wak. Iya, gua ajak. Salah satu kerjanya dia jual keripik. Betul. Keliling malah pakai mobil. Keliling pakai mobil, dipalakin preman 3.000, 6.000. Pernah sekali, ya Allah, itu siang-siang jam 11 dia lagi nggak ikut nih, lagi absen. Lu sampai waktu itu berdua sama siapa? Cewek lu ya yang gitu itu ya? Dibahas. Kalau dia nggak ikut. Iya dulu iya. Parah banget emang dia loh. Ya itu gue temenin lah sama dulu ya cewek gue lah, gue temenin jualan. Baru nyampe ini mobil mati, dek buka kap belakang, dek datang preman. Lu jual dong, ada yang beli. BKT ini loh yang jalur Monokopi, hasil Monokopi yang mau dibangun jalan layang. Itu yang motor. Nah itu di situ gua. Ya Pak belum. Yaudah kita saya tungguin lagi ya. Bener balik lagi. Sumpah belilah dia malakin gua istilahnya setoran, gua kasih 3.000, dia cabut, baru ada yang beli tuh ibu-ibu. Bener-bener datang lagi. Iya. Salah, gue bilang nanti, dia benar-benar datang lagi. Nah, tuh nggak ada yang beli satu orang waktu itu. Karuhun tipe SP. Karuhun dia. Sempat apa bikin brand juga. Bikin brand juga gara-gara kita udah tahu cara jualannya, cara produksinya, kita ngide, ketemu teman lagi lah ngajak bikin keripik terigu ya kalau nggak salah ya. Keripik singkong juga. Keripik singkong. Nah, kita yang gagal itu terigunya, Wak. Oh iya. Singkong itu kan keripik gayeng kan. Di mana ada sih, kita udah pakai label, pakai nomor apa namanya perusahaan rumah tangga. PYRT ya. PYRT. Kita numpang label itu namanya keripik apa yuk? Keripik gayeng. Gayeng. Udah lumayan tuh pasarannya. Kita Lumayan. ada 2 kategori, keripik terigu sama keripik singkong. Yang iya mana ada sih jual keripik singkong 4.000 rupiah. Dan gua doang yang bisa masuk ke kampus jualan makanan. Oh, lu masuk kampus lu sendiri? Masuk kampus. Di kampus gedung rektor. Bener gitu ya. Sampai Lu kan malam. diomelin Iya, apa? pas dulu
sempat diusir akhirnya pindah ke depan, cuma depan kampus yang Oh iya, iya kan? Bekasi Kucing waktu itu Oh, di kampus Bekasi Kucing. Dan sempet gue diomongin di kalangan dosen. Bagus tuh awal gitu, sambil usaha juga sambil ini matamu. Nggak tahu. Itu berarti lu pas kita jualan kripik itu berapa lama? Kira-kira? Iya ada 2 tahun lah, 2 tahun. hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Itu lama juga ya? Lama juga. Ya gitu, berhentinya gara-gara kebanyakan orang mungkin ya, jadi mismanagement dan hal lain lah Terus gitu. dari situ lu sempat meninggal nggak? Enggak, itu gosip dari mana? Allah Akbar. Gosip dari mana? Berita di temen SD gua. Iya, ini temen SD dia. Temen SD dia, temennya adik gua, Iya. ya kan? Reoni lah mereka, katanya gua Meninggal. Abangnya istri udah meninggal tau? Iya. Masya Allah. Makanya kan langsung gua klarifikasi. Gua apa ini? Berarti di sini. Makanya gue bilang, gue kenal awal udah lumayan lama lo bro, udah nongkrong. Bukannya udah meninggal ya abang? Kaget kan gue. Lah terus yang gue temuin selama ini siapa? Gua mati suri, Masya Allah. Nah udah tuh berarti Setelah lu keripik ke stand up gimana ceritanya? Tahu nih, gua tuh gini. Gua tuh nggak divonis sih, dibilang sama dokter. Gua ada mengalami short memory gitu. Oh pernah ada. Jadi gue ada lost memory beberapa. Nah ini gue kalau nggak salah cerita, duluan keripik apa stand up ya yuk? Oh duluan keripik lah. Oh duluan keripik, iya benar. Gara-gara keripik gue bisa tapping di dulu itu Comedy Cafe. Pimpinannya Om Ramon Papana. Iya. Gue sempet beli bukunya tuh waktu itu. Di tapping, gila beda banget sama suasana di gua ngejokes di kampus sama di live di kafenya orang. Itu bener-bener Yang datang juga shock terapi. Yang datang tuh orang udah tahu semua. Iya, orang-orang udah paham udah paham stand up. Di situ gua ngebom lah istilahnya. Gua ngebom di situ udah tuh. Ya udah, gua nggak habis akal, bukan habis akal gimana ya, teman gua tetap support gua gitu. Jadi waktu itu adalah open mic di Bekasi. di komunitas stand up Indo Bekasi. Itu gua bisa gabung di sana gara-gara temen gua namanya Firdaus Ilyasa, orang Tambun. Jadi gua waktu itu lagi tidur di rumah, disamperin. Gua udah pulang kuliah, udah bener-bener tidur gua. Terus dia ketok-ketok pintu kamar gua, langsung digeret gitu aja. Gua pakai baju seadanya, manggung lah di Bekasi, di Coffee Toffee Kalimalang. Sekarang udah jadi Abu. udah dilarung. Jadi abu emang. Situ gue first open mic. Ya kata menurut orang kan gue jadi headliner itu tampil terakhir. Dan itu katanya sih pecah gitu, dan itu first impression gue membuat admin Bekasi tuh di minggu kedua ngundang teman-teman yang lain untuk kayak nonton gue gitu. Waktu itu tuh yang gue ingat. Tapi di komunitas itu ya, stand up Bekasi. Iya, ternyata di minggu kedua gue ngebom parah. Udah gitu yang datang rame kan waktu itu. Iya, ada Kemal, Pahlevi, wah pokoknya semua ada dengkot stand up zaman dulu tuh datang semua. Wah, disitu gue ngedrop langsung. Sakit panas gue di situ. Demam gue. Asli panas tinggi. Wah gila, nih ngomongin apaan gue. Gila, gue ngecengin nggak mempan. Cuman satu beat doang yang gue Masih inget tapi lu, beatnya apa? Wah lupa lagi gue. Karena gue dulu tuh dianggap duplikatnya Ajis 2000. Kalau nge-riffing orang tuh dar kayak gitu. Jadi spontan aja. Uhuy, kok nggak ada yang lupa ya. Jadi gue waktu nge-riffing orang tuh spontan aja. Uhuynya mana? Lama. Anjing. Nah terus Ya, lu gitu. berapa lama di Bekasi? Di Bekasi gue sempet banyak tuh dapat gigs lumayan, dari yang nggak berbayar sampai berbayar. Waktu gue pertama kali dapat gigs itu di Unsika. Kerawang. Iya, Universitas Kerawang. Universitas Kerawang. Itu bareng anak komunitas Kerawang. Itu gue manggung bareng Aryan Novrianus, Rindra Dana, Awe,
semi Natas Limboy itu bawa keripik juga. Jualan juga dong. Jualan. Laku. Laku banget waktu itu. Orang pas kalau kita open mic aja bawa Iya, yang gua open mic, yang gua audisi, pokoknya gua bawa tuh keripik di mobil sampai gua. siapa? Didu ya waktu itu ngomong Iya. ya, nanyain ya. Ada Bang Didu Arif ngomong apa Didu. gitu. Berarti jiwa lu dulu open mic sama keripik. Ya emang gua pengennya dagang sebenarnya dari dulu. Gitu. Sekarang jadi temen Anis. Parah lu dia. Temen Anis kan. Tapi abis itu kan yang gue tau Yang juga lu Iya, bikin Pak. apa stand up Unsada ya, Iya, inisiatif gua sama Tio. komunitas di kampus lu ya. Iya. Ya pokoknya banyak lah dia berjasa sama gua aja. Dari keripik Kita ya? pelukan nggak nih? Iya, gak apa-apa. Nanti jadi ya. Nanti ya. Ya banyak lah gua dapet pelajaran dari dia, dapat ilmu gitu. Walaupun lebih muda dari gua, tapi dia lebih banyak inspirasi datang dari dia gitu. Ide-ide dagang, ide-ide. Soalnya dia juga waktu itu stand up kan. Nah kalau ide dagang dari dia, tapi kalau ide stand up gue yang ngajak waktu itu. Karena memang lucunya sama waktu itu. Balance lah ya. Ya balance. Cuman mentalnya tinggian gue dikit. Udah sama wal di geng kita emang gak ada yang lucu. Anak-anak kita gak ada yang lucu. Aduh. Iya. Ya gitu dah pokoknya dah. Gue sempat lah menjadi ya banyak gue bikin lah komunitas stand up Unsada. Terus gue bikin challenge sendiri. Terus bikin open mic ya waktu itu ya. Oh iya, bikin open mic nggak nggak ada masanya soalnya. Gue bikin di sini sepi, gue bikin di sini sepi. Sebenarnya wal, sebenarnya rame, masanya banyak yang rame nonton, cuma yang naik kita doang. Iya. Iya. Oh Iya, yang benar. stand up cuma lu berdua Benar. doang. Gue doang berdua. Nah, Awal pertama pas naik itu ada berlima ya. Iya. Siapa sih Ira ya? Ira, Dejet, Gilang. terus ada tamu datang, tamu UNJ si Oh, Yuda Solme. sama Lintang Lintang, Halis Abram, ya, Lintang itu. AS. Ada sabunnya. Sabunnya. Sabun. Kenapa gue ngomong sabun? Iya pokoknya ada dan tamunya datang ke situ. Dan lo tahu itu open mic pertama stand up Unsada itu ngambil di pelataran Rektorat yang biasanya buat istilahnya buat pidatonya orang buat orang jemput rektor. Iya. Jadi supir kampus tuh berhenti di depan situ. Nih undang-undangan tangga nih. Undang-undangan tangga ini lobi kampus, apa namanya sih? Auditorium, bukan auditorium, lobi kampus yang buat pendaftaran. Ruang rektor lah di situ ada semua di situ pejabat-pejabat kampus. Gue bikin di situ. Gak tahu pulang pada lewat mana, gak tahu. Bodo amat. Udah gitu sore kan. Jadi ini panggung di atas nih. Ini buat lewat bis kampus. Yang nonton di sini Han, di sini yang nonton. Tapi gak ada boleh lewat. Samping ada yang boleh lewat, pokoknya. Tapi lu udah izin ke rektorat? Wah, kau nggak tahu tuh itu urusan anak kampus. Enggak, soalnya waktu itu pas lagi ada event UPC fotografi. Oh iya, betul. Nah, fotografi lagi bikin event, dia ngundang anak stand up kayak gitu. Masih lucu tuh. Masih lucu banget. Mantap dah. Oh, pokoknya mantep dah. Berapa lama lu itu stand up kira-kira? 2 tahunan? 2011 gua mulai. Kita 11 akhir. Kalau mulai stand up 2011. 2011, cuma membentuk Unsadanya 2012. 2012. Gitu. Cuman kalau sampai sekarang misalnya ada orang yang minta, lu masih? Gue masih siap, cuman sekarang gue lebih cenderung MC. Iya. Karena apa? Bebannya lebih kurang. Kalau maksud gue gini, beban jadi stand up komedian sama beban MC itu beda banget, Ceng. Iya sih benar. Ya kalau stand up comedy kan kasarnya ya lu diwajibkan lucu kan. Orang Iya. udah mikirnya gitu kan. kalau Komedian nonton. terstruktur gitu loh. Walaupun lo cuma bercanda tapi lo serius di sana, bener emang. Lu perlu nulis juga ya? Perlu nulis, benar. Dulu tuh gue nggak pernah kayak gue kalau komik yang sekarang tuh kayak Soleh Solihun. Dulu tuh katanya sih kalau Soleh Solihun tuh nggak pernah nulis kalau stand up kayak gitu. Nah gue termasukin kayak gitu-gitu. Cuman semenjak gue sering ngeblank, sering ngulang-ngulang materi yang sama, terpaksa lah gue nulis. Gitu. Ini masuk juga sih pertanyaan gue tentang apa pembawa acara kan. Emang yang gue lihat lu sering jadi MC kan? di mana-mana? Iya. Karena kalau MC tuh ya udah mau gue gitu. Yang penting gue tahu acaranya apa, siapa aja yang datang, audiens gue apa gitu.
Sampai pernah acara yang kayak pemerintahan juga ya? Iya, gue pernah ngisi di Kementerian PUPR. Pak Basuki. Pak Basuki sampai 2 kali gue dipanggil lagi. Cahaya Purnama. Bukan. Oh, bukan, beda orang aja. Kementerian PUPR. Kalau itu Pertamina komisarisnya beda. Itu idola gua. Sama Pak Basuki yang Tur. Bukan itu Basuki, beda. Wes. Basuki itu Basuki. Oh, gitu ya. Dut. Alah mantra. Beda itu. Gitu. Alah. Gitu. Kalau bukan Basuki yang gitu ya. Bukan. Tapi pengalaman lu pas ngisi acara yang menurut lu paling menarik itu di mana? Ya udah apalagi Di PUPR. di PUPR. Kalau misalnya paling prestis ya. Paling stand up Kalau stand up Stand up Pasti kita tahu pernah. jawabannya dia. Kalau stand up paling di LSPR. Iya, benar London School Relationship. Itu pas Gitu. G ya? G, Setara waktu G. G Pamungkas, gue sempet tuh diajak tour waktu itu sama doi. P. Jadi lah gitu karena meninggal influences. duluan. Anjing temen-temen lu nih monyet nih. Keburu meninggal duluan. Meninggal. Meninggal duluan akhirnya gak diajak. Bukan, gue juga nggak tahu sih itu berita awal dari mana. Kok udah meninggal, gue juga Tapi tahu. waktu lu di LSPR itu kan ini kan pas kompetisi Lomba, kan? iya Lomba, itu di kan? depan Abraham Samad ya, siapa namanya? Bukan. Pokoknya jajaran KPK lah. Ada ya. Jajaran KPK sama rektornya LSPR, dan waktu itu LSPR rektornya, gue atau rektornya atau siapa kenal sama Bu Fani. Itu Bu Fani itu salah satu jajaran kampus gua deh, tinggi lah. Iya, datanglah dia ke Datang. final gue waktu itu. Kita juga nggak tahu kan lu sebenarnya dia datang. Iya, kan? kita juga nggak tahu ada Bu Fani di situ. Jurinya tuh G Pamungkas, perwakilan KPK, sama rektornya LSPR. Dari situ, wah, terus nih gue nih. Terus, Naik tuh. iya masih ada terus gigs. Setelah itu gue diundang lagi ngisi acara reunian rektornya dia. Rektor yang tadi juriin ngundang gue untuk ngisi Di situ. gitu. Di sana di sana nggak stand up, nge-MC jadinya. Iya. Lu bayangin nih ya, beban terberat adalah ketika momen-momen dia, gue nggak bisa nyalahin penonton sih. Iya, Itu iya. hak dia mau ngapain. Di situ tugas gue ya, gue harus lucu. Cuman pas gue udah naik mimbar nih istilahnya, sebelah gue masih main piano yuk. Ngapain dia? Dia ngiring yang dansa depan gue. Gue udah naik ini, gue naik. Ya Terus gue joget, ya terus aja bu, terus dansa terus. Emang kenapa masih gini aja? Udah masnya ngelawak aja. Gimana coba? Sumpah nggak bohong. Kan acara resmi ya padahal. Nggak acara resmi, acara casual aja sih dia. Iya, ya maksudnya orang jadi kalau nggak fokus agak distract. Iya, gitu lah. distract gua. temanya apa? Memang konsepnya. Temanya tema Mursadat. Kiper bukan beda lagi. Iya pak, emang temanya begitu apa gimana? Tapi lu di briefing nggak sih? Nggak di briefing, Bakalan nanti ketika lu ngelucu ada orang yang nari, mungkin Nggak ada, disiapin nggak ada, jadi nggak ada. bahan lu apa? Gua nggak nanya. Gua cuma nanya indoor apa outdoor bu, gitu doang. Oh. Indoor aman nih gua menurut gua. Waduh. Sampai ada orang yang nari. Waduh gitu. Tapi akhirnya tetap dansa tuh dia. Tetap dansa Lu ya, ikutan sampai dansa gua aja. kelar. Sampai zaman beat gue yang Agnes Monica tuh. Itu doang yang kena. Udah. Leo ya gitu dulu tuh. Gak jalan juga. Terus gua dari situ kenal juga kan sama kompleks-kompleks lain dari Depok, Rawang. Terus gua dapat lah tuh job ngisi Piala Dunia. Nunggu match mulai, gue diundang ngisi. Itu sempet 2 tahun berturut-turut tuh dulu sama admin Depok diundang. Jadi pembawa acaranya lu. Bukan, Stand up, gue stand up stand up, juga, stand up. masih stand up di situ. Dulu, ya gue belum ada saingannya lah. belum ada banyak saingan. gitu, belum banyak. Ya nggak tahu juga sih. Tahun berapa sih? 2012-an? 12-an. Enggak itu 2013 ya, 13 Udah masuk 14. 2013. Pokoknya Euro kapan sih? 2012 benar Euro. 2012-an. Euro, Pildun, dah pokoknya gue ingat banget ngisi tuh di Detos, ngisi di bed. Pokoknya yang mall Depok gitu deh. Gue lupa deh di mana Nah, aja. terus dari stand up kan lu dapat kesempatan juga jadi pembawa acara kan? Iya. Pertama kali itu gimana, apa yang di mana tuh pertama kali lu ngisi acara? Jadi Waduh. jadi MC nih ya? MC berarti berbayar gitu Iya, iya. pas Iya, MC iya, cuman berbayar. Itu kan kerjaan juga kan itu. Iya yang udah benar lu dapat duit. Iya, dari situ.
Gue nge-MC di Ingat gak? Masih ingat gak pertama? kalau nge-MC di McDonald ya. Iya di itu mah. nge-MC di Ya terus Quicker Deeper tadi. Pamungkas lewat. Oh, gue ngisi acara di reuni SMA. Wah, gue lupa SMA. Oh, SMA. 70 apa berapa? Bulungan pokoknya deh, gue ngisi di sana. SMA Negeri 70, kalau di Bulungan ada. Iya, Iya. gue ngisi di sana kebetulan alumninya adalah HRD-nya gua. Gitu. Jadi diundang lah gua. Dari situ terus ngisi acara gatheringnya perusahaan event advertising kayak yang lo tahu panggung-panggung Trans TV kalau ulang tahun, RCTI ulang tahun. Iya, tahu. Nah kayak gitu-gitu. Dia ngisi bikin panggungnya, bikin bentuk Oh kayak apa sih namanya? ini ya tadi pesta gitu kan. Bukan tadi pesta. Guru ke rumah. Ada yang kayak gitu. Bukan, nggak begitu juga. Ini ngurusin event-event ulang tahun, bikin sling, bikin gitu-gitu dekorasi podium kayak gitu-gitu. Tadi pesta bukan? Bukan tadi pesta. Nah itu pertama kali gue dibayar di situ. Dibayar yang layak MC gitu, yang harga MC gitu kan. Biasanya lu dibayar kapan? flash disk. Bukan? Buat Cirebon. Wajib rembo. Iya benar nih. Bayaran paling bukan terendah istilahnya, paling gak wajar gitu apa? Biasanya apa pernah nggak gitu? Yang istilahnya lu pun kayak nggak dihargain banget. Oh pernah dong. Apa? Pernah dong. Wah ini harus dibahas nih. Dibayarin Aduh. berapa? 2M ya? Waduh. Makasih Mas, 2M. Bukan itu. Air mineral diisi dari galon. Udah. Anjing, itu di mana? Acara kampus sendiri. Di sini. Acara apa? Aduh, Teknik. detail banget nyebutnya. Jangan diperjelas. Gak apa-apa kan udah lulus. Oh kan? iya. Udah gak pernah kampus. Ya pokoknya itulah sebagai buat pengalaman aja lah buat Iya. teman-teman yang Enggak, wah mungkin maksudnya bercanda kali apa gimana. Kan Kagak. kadang nggak tahu. ya ampun, gua aus nih sampai nyari panitianya nggak ada. Amandel gua gelantungan, amandel gua ini kan gelantungan gini ya. Gelantungan gini. Iya. Aus. Gua acara ini ya, acara Vespa bukan. Apa sih? Acara, aduh gua lupa acara apaan ya. Pokoknya ada dah. Ntar diedit gitu. Enggak. Slow, gua yang kena. Tahu jawab banget. Kan apa yang ada kan kampus tuh, anak kampus. Iya. Jadi minum doang, uang enggak dikasih. Gua nggak berharap apa maksud gua di treatment dengan baik gitu doang, gua udah bersyukur Ya gitu. soalnya waktu kita pas sering banget stand up di kampus pun juga kebanyakan nasi kotak kan. Iya, itu mending. Iya. Mending. Datang sendiri. Ini pakai diminta waktu itu dan nggak ada yang inisiatif ini bang, ini Oh. HP gitu kan. Iya, Nah, berapa kali Iya itu dia. Gue juga mau tainya lovers juga gue. Iya, tai lovers kali aja warna-warni. ST Bumin juga mau ya, ST ST Bumin juga mau ya. Iya nggak apa-apa deh. Gue juga nggak apa-apa apa dikasih lahar Krakatau Steel, gue juga Oh, mau iya. lu Gunung Krakatau juga. Berarti paling nggak enakin itu ketika lu dikasih kayak gitu tuh. Ya, kita- tapi disulang gitu. Ya Enggak, lu masih tapi- mending aqua yang mineral yang masih dibungkus lah istilahnya. Iya maksud gue masih bunyi kerak gitu kalau di iklannya kan ada tuh ya kan. Tapi gue nggak usah yang nungguin gue nyuruh gitu bro, Oh. minta aku dong gitu kan enggak maksud gue. Oh. Ya oke lah kalau emang itu pengalaman mereka jadi pertama kali jadi panitia, tapi ya masa ada orang nih. Enggak, lagian itu kan kayak apa ya? Ya lu masa nggak ngerti sih kayak gitu doang gitu loh. Itu Iya. dia. Iya maksudnya kan lu udah kerja buat acaranya mereka ya. Ya gue udah totalitas lah gitu lah istilahnya, gue Harusnya kan menyempatkan dan setiap keringat ya harus diinin juga. Ya harusnya udah mengerti juga lah, nggak perlu nunggu pengalaman juga sih kayak gitu kan. iya. sih, kayak Emang enggak gini, apa dari awal itu misalnya nih ada orang nawarin lu kerjaan gitu ya. Wal ngisi nih di acara gua gitu. Dia tuh elunya juga nggak pernah ngasih tarif. Ini gua segini Oh, lu nggak apa? ngasih emang- gitu. Enggak, gue Tergantung yang undang tergantung siapa. yang undang siapa gitu. Tapi Oh. kalau ini kan notabene kan kampus sendiri gitulah gitu. Jadi Gua- enak lah dia. Ya udahlah, ayo ngomong gua luang nggak apa. Itu Bang Awal, ya gue iyain aja dulu. Kok lama-lama kemari dimanjain iya.
ya begitulah gitu. Berarti beberapa setelah- kali lu ngisi. Iya setelah beberapa kali. Udah. Mungkin yang terakhir itu nggak ngenakin itu. Gitu doang sebenarnya. Kan kayak lu servis tamu, lu datang ke rumah gimana sih, masa ya harus ya sekedar basa-basi juga gua terima gitu. Ini enggak benar-benar self service, gua nanya sendiri gitu. Gua sampai kering di belakang panggung tuh sampai Kalau kering. cuman air putih doang untuk acara yang seperti itu sih harusnya sadar. Gue cuma bilang, gue seinget gue ya, gue inget banget nyuruh kalau di kampus kan istilah junior lah gitu. Ada angkat apa junior gue lah, gue suruh Bray, beliin aqua dong gitu. Ya bang, apa dibilang gak ada motor apa gitu? Ya bang gak ada motor. Ya bang siapa yang jalan? Ya elu, maksud gue kan di depan gue elu nih, mau pakai baju panitia. Tapi emang kalau anak Dia kampus nanya-nanya. songong banget. Nah, makanya maksud gue Iya, tergantung seniornya siapa yang dulu. Emang kampus tuh gitu emang. budaya seperti itu tuh kadang-kadang gimana? Ya boleh lah lo. Gak di Boleh. mana sih. Ya di mana-mana begitu sih, cuman jangan menjadi nggak punya etika gitu loh. Jadi etika lu hilang kan enggak juga kan. Tetap aja ini ada orang udah ngebantuin acara lo gitu. Ya udahlah gitulah pokoknya lah. Itu pengalaman paling tidak terlupakan. Pahit sih itu, paling pahit kalau di dunia MC. Itu sama sekali nggak dapet makan gitu. Makan enggak. Cuma air isi ulang doang gitu minum. Makan yang beliin temen gua. Enggak, berarti dari pihak penyelenggara itu sama sekali nggak ada Panitia, ya, makan ya, gitu. ya. Nggak ada. Ya mohon maaf harus gue bilang enggak. Emang enggak kan? Iya, ya udah emang enggak. Jangan ya. Publik lah ini. Tahun berapa? Tahun berapa? Udah lama ya? 2000 gue belum lulus lah waktu itu. Kan gua kan idola. Lulusnya agak lama ya. Enggak emang lu kuliah berapa lama sih? 11 tahun. Tuh, buat kameramen tuh, lihat nih kuliah berapa Woi. tahun nih. Lu usah kuliah udah. Jangan minder lah kalau kuliah lama-lama lah, selagi mampu ya kan. Gak usah kuliah, Bersih kuliah gua. bagus. Selagi Gak usah mampu. kuliah itu. Oh dia mau milih kuliah. Enggak, udah gak mau Udah kuliah. nggak kuliah. Dewa aja. Iyalah dewa aja lah. Udahlah, jualan apa kek? Jualan ini kembang sepatu ya kan ya? Kembang sepatu. Bisa buat balon-balonan yuk. Digerus ya kan, set. Itu main balon. Tapi mungkin lu Apalah. dari pengalaman yang gak enak itu gitu ya, punya pesan nih. Misalnya gua jadi MC tuh. Kalau keadaannya kayak gitu harus gimana gua? Apa sabar apa gimana? Konteksnya adalah itu kampus gua, oke? Yeah. Itu adik-adikan gua yang lagi bikin acara. Gua menghargai itu dengan gua bersedia gitu menjadi pembawa acara di situ, oke. Satu itu. Kedua ya gimana ya, gua juga nggak habis pikir kenapa Kejadiannya mereka kayak gitu. seperti itu dan gua harus gimana ya gua minta jadinya kan karena memang harus karena kan namanya rundown acara kan kita nggak bisa tinggal, namanya master of ceremony. Iya. Jujur aja lah ya mau kayak gitu. Iya, Ya kan, ngomong aja. Sebenarnya sih kalau menurut gua pengalaman gua selama pernah tinggal di sana sih. Pernah tinggal. Di kampus itu. Singgah ya, pernah singgah Iya, ya. pernah singgah. Iya. Ya emang kayak dari senior itu paling mikir kayak gini loh, kayak udah sih biarin aja awal ini kayak gitu, Gitu, karena ya gitu. Kayak gitu. Padahal kan juga ini yang ngomong ada ususnya gitu. Oh, iya. Iya, punya usus kan? ya. Iya, ada ususnya ada. Lu kira dari mangkok limau usus gua. Beling udah kan ini. Ya makanya gue sih tahu gua. Itu Orang yang aja tahu. sebenarnya. Lebih ke arah gini berarti pesannya itu ke arah ininya apa namanya? Penyelenggara acara lah ya. Iya, Untuk tolonglah menghargai orang untuk lain. menghargai orang lain. Terutama mau siapapun MC kan? itu, gitu. Iya, iya. Mau siapapun itu, mau tukang Iya, kelas maksud- lu kenal, Ya profesional dulu profesional gitu. gitu dulu maksud gua. Sampai dibayar. Setidaknya minimal air dan nasi kotak. Itu aja dulu deh. Itu. Benar-benar. Boleh nasi kotak, bulu nasi kotak. Sampai perut gue udah nasi kotak. Gila. Oke, itu kan pengalaman lu ketika jadi MC ya? Iya. Nah, setelah jadi MC gue tau, makanya ini orang nih banyak banget loh sesuai dengan narasi kan, susah memang nyari kerjaan yang sesuai dengan passion ya. Iya, betul. Nah, yang gua tahu kan lu juga jualan kaos nih, Iya. ya kan? Brandnya ada namanya tuh wldn.co. Apa gimana sih bilangnya? Kalau kata orang yo. Iya, wldn.co. Mungkin bisa sambil promosi nih, wldn.co itu apa tuh? Bikin apa tuh lu? Ya itu
tadi balik ke awal, gue selalu cerita ke orang, well, kenapa lo bikin bel? Udah pernah ada nanya gitu. Nah kan nih, Itu orang yang ngajarin. Dia juga. Iya, dia juga. Berarti tadi dari keripik nih, stand up. Iya. MC doang ya enggak ya? MC enggak. Keripik kalau keripik dari gua, salah gua tadi. Keripik dari gua. Stand up lu apa dia? bareng kalau Bareng, stand up sama-sama tertarik lah gitu. Kalau kaos dari kalau dia. ya dunia sablon, dunia jual kaos, clothing lah pokoknya Iya, intinya. Pertama kali kenalin Tio Yuda. Ada pakai ad sih lu? Ada ya. Di belakang atau depan? Segitiga. Segitu. Kayaknya kebalik. Kotak gue. Bahas berarti kali ya akun ini dia. Instagramnya. Gimana cara? Panjang banget, Oh, iya. wah. Panjang banget, wah. Kayaknya seru banget nih kalau bahas akun Instagram. Kenapa ada ad-nya gitu? Kenapa nggak pakai sama dengan? Akun lo apa? Sama dengan Tio Yuda gitu. Dia pakai ad. Bisa kali ya? Bisa banget. Apa dibahasnya di sini gimana? Oke, jadi gini guys. Balik lagi Welden. Welden tuh gampang sebenarnya, itu filosofinya ya nama gua aja Awaludin gitu. Gua pernah cengin .co kagak Awaludin. Nah ternyata di Google udah banyak WLDN. Oh, udah. Yang buat clothing line berarti udah ya. Ada, bukan clothing line sih, dia semacam business system. WLDN. Gitu. Jadi ya udahlah beda ini ya ini aja. Lo tahu biskuit Roka kan? Tahu. Nah, itu banyak tuh KW-nya. Iya kan? Enak gitu. Iya, tiap lebaran pasti di rumah ada. Ada Roka, Apollo, Astor, Kasogi ya juga. Iya, ada semua. Itu buat ke Skyway ada juga. Ada itu. Ada. Coba ulangi. Kuas kasih. Salah bego. Kuas. Ada itu merek ternama. Berarti Welden itu clothingan ecek-ecek lah itulah. Lebih ke apa? Clothingan apa? Iya. Kayak lu jual produksi jadi atau apa, misalnya lu punya desain sendiri atau emang betul-betul konveksi dari nol. Jadi gini, WLDN itu kan tadinya gue reseller, ya kan ngikut Tio lah gitu. Ada orderan lempar ke dia gitu. Terus ada junior gua di SMP nawarin join aja nih ke sini gitu. Dia ngeliat pasar gua, terus gua ya nitip alat lah gitu, ke teman gua. Nah saluran gua nih dia ada di Kuningan gitu. Jadi ada kepalanya lagi dari WLDN itu. WLDN ini kayak Toyota WLDN ini di bawahnya Toyota, Avanza, ada Xenia, kayak gitu-gitu. Brandnya Welden. Cuman Welden ada korporatnya lagi. Gitu. Nah, ada satu bukan subsidi, apa ya istilahnya ya? Supplier bukan. Apa sih pemegang saham namanya? Oh, shareholder. Iya, itu stakeholder apa shareholder? Kalau saham shareholder, kalau stakeholder orang yang berkepentingan penting lah di. Nah, itu kalau warung steak apa itu? Beda. Baru BS itu. Beda. Ya taruhlah pemegang saham. Iya, itu jadi dia menurut backgroundnya waktu sebelum gue diajak, terus itu sebelum gue diajak dia ya nyirang lah di situ gitu. Sebelum gue datang, terus cabut karena udah stabil, datanglah gue bantu pemasaran, editing, promo. Ya pokoknya proposal dan macam-macam lah gitu sampai singkat cerita sampai ke masa pandemi pokoknya gue nambah karyawan lah istilahnya. Malah pas masa pandemi lu nambah karyawan? Sebelum salah. Sebelum pandemi udah enak nambah karyawan itu juga ada dan gue sendiri gitu. Ya udahlah, satu buat edit, satu buat setting, satu buat warawiri belanja. Sekarang udah masih berjalan ya? Hilang semua. Kembali ke formasi awal gitu. Jadi berduaan aja udah. Paling pakai kenek doang, kenek sablon gitu. Udah gitu doang. Jadi kaosnya tuh bisa kaos jadi, tergantung kuantiti sebenarnya. Kalau lu butuh cepet ya kaos jadi gitu. Oh, tapi kalau misalnya enggak kalau deadline-nya bisa mundurin ya gua jahit. Apalagi kalau kuantitinya banyak ya. Iya, kuantiti banyak ya, bisa lah gue beli satu pavilion Mekarta ya. Tapi itu belum jadi katanya ya. Jangan beli itu. Tapi ada balon udaranya, gue lihat ada, itu ada. Untuk beberapa ya emang tower yang sudah terlanjur dibangun dan udah memesan dilanjutin. Tapi gue lihat kemarin basah towernya. Tower to tower.
itu apa doang? Sampo gue. Sampo. Aduh. Anjing, tumben nih gue nggak tektokan hari ini. Tumben nih. Dia ada ini. Nah, itu kalau sekarang lu berjalannya gimana? Berarti tim lu ada 3 orang nih. Iya. Yang operasional yang ngerjain di sana itu ada 2. Sekarang tukang jahit gue ngelempar dulu sementara. Oh, kalau lu bener-bener konsen pemasaran aja. Iya, pemasaran aja. Kayak Pemasaran sekarang gue ngedit sendiri, promo sendiri, jualan sendiri. Breng baru bawa ke sono. Jadi gue ya mau nggak mau berat di Gojek aja paling buat belanja udah. Karena kan deket. Kan gue nggak jauh-jauh, Tanah Abang, Jatinegara. Sekalinya jauh ya temen gue yang tahu Cipadu gitu aja. Udah gitu-gitu aja, tau lah orang-orang kaos. Kalau mau lebih effort lagi ya Bandung, cuman kadang-kadang ya lama juga. Sama aja Iya, sih sama. sebenarnya. Sama aja. Paling ya beda di itu doang, kadang-kadang jahitannya juga bagus di sana gitu. Berarti itu udah berapa lama tuh? Apa ini? LDN yo. Kalau di stikernya mah WLDN.co EST 2015. Oh, 2015. Iya, Ada 2015. 2015. 4 tahun lu mana yang siapa aja lu jualan ditemenin siapa aja enggak kan? Enggak kan. Jadi nih selama lu jualan nih dapat customer yang unik nggak, yang apa yang Iya, macam atau enggak yang ya benar-benar ngeselin lu lah buat lu lah gitu. Satu customer apa berapa gitu. Kalau itu sih gue yakin banyak. Ya kan? Tapi yang paling unik aja. Iya, loh. gue yakin Iya. Karena lu juga Iya. merasakan ya. Setiap pedagang itu pasti kan Iya, ada iya. kayak lu nih jualan Tapi- laptop pasti pernah juga. Pernah. Tapi pasti Tapi ada yang dulu, bener unik gitu paling sampai lu pengen meninggal aja lah ya. Meninggal gitu. 1000 lah, ya enggak? 1000 lah. Sampai pengen meninggal ketiga kalinya gitu. Ada gak? Gue tuh customer gini sebenarnya. Kalau customer yang unik banget gak ada. Gue lebih sebel sama resellernya. Oh, Rizal. Iya, dia udah nggak kerja, ya kan? Pengen markup banyak, minta sampelnya banyak banget. Di sini ada. Kadang Oh. kuning leher dia nih. Leher. Sampel dulu bang, cabut, hilang. Iya, kita udah bikinin sampel, kadang dia nggak follow up lagi, nggak tahu dia udah dapat apa supplier yang lain atau gimana. Iya, Jangan itu. gini, vendor bajunya lain. dibawa ke vendor lain juga kan dia. Oh, bikinin kayak gini bang. Makanya cara gue mengantisipasi itu ya minimal minimalisir lah. DP dulu gitu. Saat satu DP, yang kedua sampel gue mahalin lah istilahnya gitu. Sampel ya harus Oh. mahal gitu. Sampel Berarti dia tetap bayar. tetap Iya, bayar, sampel bayar mahal. sampel. Sampelnya jadi gue bikin kata pego Bukan udah 200. Udah tutup. Sampel, Bukan. soal sampel. Sampel eleven. Sampel. Ganggu ya ini ya. Tahu si Tio lagi di tengah jalan ini ya. Terus tuh udah gitu sampel kedua. Udah tawar tapi udah velvet. Udah nggak rasanya. Udah habis. Udah velvet. Tadi dia saya mana? Kan 200 tuh lu jual Ya mahal, itu 200.000. pokoknya sampel gua kasih. Cuman kalau yang make sense gitu loh, desainnya udah pakai bendera logo di sini. Palestina, Di sini. Bukan. Apa? Namibia. Iya ada. Apa? Namibia ada negara Oh, di Afrika. Namibia. Ada Namibia. Gede buat apa komunitas apa sih? Pecinta Afrika apa gitu? Ya Allah, anjing harus mikir lagi. Itu jokes apa real sih? Kan gue nanya Kagak sama bener. Namibia enggak maksudnya. Enggak, logo lah, pokoknya logo. Banyak belakang ada lagi. Minta sampel, maksud gua ya udahlah gitu. Tapi bikin banyak dia. Maksud gua gini, kalau mau nyempel, sampel bahan aja gitu. Gua tanggung jawab di sablon aja. Gua tanggung jawab di bordiran aja. Udah, gitu close. Gimana ya, gua kalau nyempelin orang tuh kadang-kadang sebel juga. Lu pesen nggak banyak, minta sampel. Lu kadang-kadang gimana? Tapi ini rezeki gua. Ya kadang kalau misalnya kita nggak enakin ya, reseller kabur lah apa gimana gitu kan. Takut Iya, sih. gua ngerinya itu doang. Nah, yang udah tuh kebanyakan nih yang udah nyempel nggak jadi Ham. Kebanyakan, tapi emang begitu sih kebanyakan. Gue Iya. juga kadang kalau orang nyempel gitu nggak gue kasih. Sama dia lebih idealis loh jualannya yang gue tahu. Gue beberapa ngasih karena ya udah gue menurut gue di gue ya gue sampel bahan aja deh, mau metodenya apa yang penting kayak gini. Misalnya gini, kan ada metode polyflex, DTG, manual, rubber, pasta, plastisol dan lain-lain lah Iya, gitu iya. ya. Yang sehari jadi itu polyflex sehari 2 hari lah, DTG 2 hari 3 hari ya kan.
ya maksud gue metodenya gue kasih sampel itu, nanti nggak akan seperti itu, tapi nggak bisa customer diarahkan seperti itu, nggak bisa. Nah kan gue biasanya kalau gue lagi nggak mau ngasih sampel, gue kasih kaos kosong, nah gue kasih kaos yang lain yang sablonannya gitu. Nah dia maunya ya kaos itu sablon di situ. Sablon enggak, dia kebanyakan gitu, kayak dia mau contoh kaos yang udah jadi, belum jadi, ntar tinggal di ACC ya udah jadi kan gitu. Kecuali gue garment, gue siap sedia bahan, nah lu cuma beli potongan itu kan lumayan Iya, Sam. Siapa sih namanya? Iya, Jong. Nigel dan Jong. Iya. Berarti yang bikin menurut lu paling unik adalah masalah sampelin itu. Masalah Iya. reseller yang mau Reseller yang ingin- secara berlebihan. Iya, lu cuma reseller, Make sense. nggak ngapa-ngapain, pengen markup tinggi, udah gitu doang. Siapa Maksud si itu ya? Inisialnya B kan? gua, bukan. Iya. Siapa ya? Itu buru hantu. Bubur Rai? Buru hantu. Buru hantu kan kalau diisi kan buru. Ini pernah gue dapet orang dari John Cena, pernah. Cena. Iya, waduh, si topi parah. Tapi dengan seperti itu kan tadi lu udah kasih tahu ya cara ngatasinnya. Kalau dihitung-hitung rata-rata sebulan lu bisa cetak berapa banyak kira-kira? Cetak gue nggak pernah batasin ya, ribuan berapa juga kita siap. Cuman ya itu deadline. Dan kebetulan karena gue sekarang di instansi di bawah Pemda ini, jadi kebanyakan ya ini gue nggak tahu ya kalau aturannya bagaimana. Gue kan istilahnya jadi nyambi gitu karena gue nggak punya karyawan. Kalau gue punya karyawan kan bisa gue serahin ke mereka semua gitu. Nah sekarang jadi yang gue cari peluangnya adalah ya ibu-ibu kayak Jumantik, Dasawisma, ibu-ibu kader yang mau outing, itu sekarang kayak gitu pasarnya, jadi lebih ke sana. Bikin seragam, banyak seragam training, seragam ini apa namanya? Paskibra. Training match, master liga. Bukan itu bego. Gimana sih? Bukan itu game. Banyak banyak lah. Biasanya tuh yang ngomong badakin sebenarnya dikit. Gitu. Jadi gua Kita rate gini lah. Gua ambil rata-rata ratusan ribuan piece nyampe. kalau ribuan sebulan jarang, kalau pernah tapi jarang. Tapi ratusan masih ada. Soalnya lu ada yang custom juga sebenarnya. Iya. Itu susah. Itu. Mau nggak mau gua ya DTG gitu apalagi. Apalagi yang bilang gitu kalau Pokoknya selama detik lama gua gitu aja. Gitu aja udah. Yang satu-satuan mah beres udah. gokil. Terus nih, ini yang keempat nih. Jadi gua bahas pekerjaan lu mulai dari 5 berarti ya. Keripik, stand up, MC, orang clothing line, ini kan. Yang kelima nih. Jakarta keras, Bos. Iya. Sebenarnya gini Wal, gue pengen nanya sebenarnya sih. Lu kan dari yang gue kenal sama lu, dari awal gue kenal kan. Kita tuh kenal baru 2010-an kali ya, 2010-2011 kan. Iya. Nah, kita kan udah ada beberapa kayak kerja bareng juga ya kan. Oh iya, gue pernah satu kantor sama dia juga. Sama Mr. Yang Iya. sayang. Jadi Mr. Yang. dia kalau ngomong Inggris agak susah gitu. Jadi gue tuh kerjaannya adalah nginput kartu perdana di handphone untuk di istilahnya ya validasi lah. Cuman bahasa Korea gitu. Nah dia asli Korea juga dia. Dia asli Korea, bos gue asli Korea, dan dia kerjanya itu dini hari gue. Padahal kan pernikahan dini nggak boleh kan? Kerja tuh dini hari. Terus, nah dia sering nengokin tuh kalau lagi jaringan lagi lemot. Pasti gue kan suka ngadu dengan bahasa kita lah sehari-hari. Mister, ini lobeng. Ya. Ya sudah. Apa? Bukan disconnect kayak gitu doang yang bisa dia. Setiap dia datang itu doang yang sering ngomong. Iya, nggak ngomong gaji, nggak ngomong kenapa enggak, tapi gaji nggak pernah telat. Gak boleh tahu, tapi yang paling ngeselin ini Wal, pas kita udah mulai jago tuh kan menggunakan aplikasinya dia, dipecat Di rumah karena ini yang berdua di rumahin langsung jam 2 udah pagi. jago kan segala macem, udah 2 tahunan hampir 2 tahun ya. Bertiga sama Nando waktu itu Iya. puasa-puasa. Bertiga itu dipecat semua. Ini kamu jangan kerja dulu ya, libur dulu ya. Gila itu zaman Nggak itu. dipanggil-panggil. Nggak dipanggil-panggil. Zaman itu gua sahur di pinggir toko, bener. Tapi anak gua tuh ya rasanya. Enak. Sampai temen gue Kristen ikut. Iya, teman gua Nasrani tuh Kristen lah. Tempat. Iya.
namanya Fernando de Toma. Nah itu kan dari situ, nah lu kan dibilang banyak banget nih, setelah itu pekerjaan lu banyak banget kan. Gua nggak tahu lah, pokoknya banyak kayak admin apa namanya. Gue pernah jadi manajer juga. Ya kan, atau judi bola ya. Iya. Bener. Help ini juga gue hold'em poker. Iya. Gue yang ngocokin. Nah dia udah itu banyak nah. Nah dari semua pekerjaan lu itu nih sebelum yang sekarang ini, yang menurut lu paling nyaman atau paling enak gitu. Soalnya kan ya emang dibilang banyak banget. Banyak banget memang. Itu alasan kayak gitu kenapa lu? Banyak masalah. Banyak masalah. Apa gimana? Iya, gue juga bingung tuh. Gue menemukan kenyamanan itu saat di ISQ. Gue di situ istilahnya kalau di kontraknya tuh ISQ 165. Iya. Ya, yang waktu itu lu Argi Najar ya? Iya. Sekarang masih. Jadi gue sebagai decision maker, anggaran, terus bikin spanduk. Ya, baliho, spanduk semua deh desain tuh gue yang memutuskan iya atau tidak tayang kayak gitu, termasuk kayak bisa pelan nggak gitu terus apa namanya itu dari Gerard. Ya disitulah gue menemukan wah enak juga ya jadi pimpinan kayak gitu, berasa tuh kayak gitu. Cuman waktu itu gue masih kuliah. Gue ceritain kenapa gue dipecat. Dipecat dari SK itu. Iya. Karena ini ya apa namanya? Enggak begitu. Bukan. Gue salah. Aduh ya Allah. Salah. Bukan. Gadit ya. Enggak, gue jadi karena masih kuliah aja. Jadi lo bos gua, CEO gua. Nah, gua kan udah istilahnya udah manajer desainnya. Nah, ini ada manajer gua lagi nih. Nah, bahwa gua ada ya gue nggak pernah bilang anak buah apa ya, staff gue lah ya staff gue di situ nih berapa begini persis nih kayak gini nih, karena deadline numpuk, pembelian juga lagi kan kita jualan mushaf, kita juga bikin apa pokoknya waktu itu lagi puasa, kurban juga, jual beli kurban, jual beli hewan kurban, jual beli mushaf, waktu itulah promo segencar-gencarnya, dibutuhkan waktu lebih lama tentunya kan, panggillah kita ke ruangan ini. Gimana? Namanya kan Raka, gimana? Mas Raka, kita pulang semua sama-sama jam 8 ya? Setuju, gue diem dong. Laptop gue nih, gue lagi desain depan gue gini nih. Mas Awal gimana? Saya UAS pak. Kuliah saya ada ujian. Ditutup laptop gue sama dia. Udah pulang, bikin surat pengunduran diri. Pulang gue. Berarti emang nggak boleh kuliah sebenarnya. Mahasiswa aktif nggak boleh di situ. Apa lu pakai orang dalam dia? Biar bisa kerja. Pakai orang luar. Udah di luar. Ya itu karena lagi genting seperti itu, gue nggak bisa meluangkan waktu. Mungkin dia kali wah, lu kan bilang itu waktu itu. Oh iya benar. Kan itu. Jangan ke situ. Nah, enak itu gua cut. Nah, kalau gua nggak ini tadi di nemtek tadi mah ayo. Bener dah, untung gua makan nemtek. Gua nggak makan nemtek. Tio berani gua kalau nggak pakai ini mah. Apa? Oh iya udah. Ya udah. Itu kan makanya dari lu ada pertanyaan lagi nggak, Yo? Ini gua mau ini. Udah, lanjut aja. Nah, dari 5 tadi udah lebih dari 5 sih. Udah banyak dah pokoknya kerjaan lu. Terakhir kenapa lu nyemplung di Departemen Sosial ya? Dinsos DKI. Ya, Dinas Sosial DKI. Gini, gue cukup idealis. Ceritanya gimana tuh? Gue cukup idealis kalau soal ini. Gue selalu bentrok pendapat sama nyokap gue. Yang kebetulan emang nyokap bokap nih PNS. Pegawai negeri. Iya. Dua-duanya PNS. Otomatis. Jadi gini. Pengen anakku PNS. Iya. Yang sebenarnya sih nggak ada yang ngotot banget. Cuman mereka kayak yang lihat dong kami nih orang tuamu kayak gitu. Ya, lagi selisih pendapat lah ya. Iya. Nggak pernah gue dulu waktu lulus SMA juga udah kayak daftarin Akabri. Iya, enggak dulu bukan Akabri sih katanya. Apa? Aduh, apa ya Bintara apa gitu ya? Oh iya. Sebelah Pendokopi tuh ya. Bukan. Pokoknya kayak latihan militer gitu dah dulu dah mau dijadiin apa gua nggak tahu lupa. Gua nggak ikut. Mau di
Sempet gue mau dimasukin di sub juga waktu itu, di sub nggak juga, karena emang posisinya SMA gitu, ya lah gitu. Nah pikiran gue dagang, itu mulu yang gue pengen. Nah dapet lah gue kerjaan, emang gue tuh punya kelebihan di Office, Microsoft Office gitulah dari itu. Kelebihan yuk. Anjing, Microsoft Office. Kelebihan. Lo gak usah kuliah. Standar baku. Iya, standar baku. Kerja, tapi kelebihan gue di Microsoft Office adalah Bisa ngetik 10 jari, bukan? tes 10 jari satu. Gue bisa ngetik tanpa mouse. Gue hafal toolbar shortcut-nya. Iya, view, new, Berarti control. semua dari keyboard semua. Iya, kalau di Twitter rame tuh ada yang ngasih cara ini, ya itu udah telat, gue udah duluan gitu. Atau gue bikin trik aja. Udah expert ya. Iya, gue udah hafal. Mama yang bikin jilid di pramuka itu gue udah tahu, udah hafal. Iya, kecuali Excel rumus doang. Excel gue belum hafal semua. Kita anjing, gak mau bisa lu banggain bangsa. Wordnya maksud gua. Iya lebih spesifik. Bukan Office ya. Microsoft Word. Jadi gua bisa tuh kalau mouse gua rusak di betak begal itu gua bisa masih apal yuk. Mouse-nya mau yang Tom and Jerry, mau yang Omen, mouse-nya terserah. Microsoft Word bang, lu banggain anjing. Itu kan kelebihan ya. Itu kelebihan bangsa. Gue stand up komedi gagal, IT gagal, ya kan? Macam-macam lah. Macam-macam. Dia kelebihan gue diajak ngobrol bisa ngetik. Itu kelebihan gue. Microsoft Word. Gue nginput nama nih, kasih Alfamart ya, gue udah bisa pakai numpad ini lancar udah. Ya itulah yang gue ajarkan ke Anak lu nanti. Jangan nih. Ajarkan ke ini teman-teman junior di kampus ini loh, ini nggak usah pakai ini nih kayak Buat gitu, apa itu lama. Visual Basic? Buat apa itu? Microsoft Word. Baik. Iya. Guys, buat apa menjadi programmer? Buat apa menjadi IT analis kalau Anda belum bisa Microsoft Word? Warna biru. Download banyak ininya. Iya. Download gratisnya banyak. Terus Ini nanya apa sih? Gue lupa. Gue juga lupa. Lu tadi jelasin kenapa bisa. Pertama mulai dari perdebatan. Oh iya itu. Terus lu Iya. menemukan kelebihan lu di Microsoft Word. Iya. Nah, itu gimana? Ya itu dia. Karena ngetik gue cepet, ya kan? Kantor nyokap gue membutuhkan inputan data entry. Itu ada sekitar 6.000 data waktu itu. 6.000 data harus kelar dalam waktu kurang dari seminggu lah waktu itu. Nah, yang diberdaya gunakan sebelum ke gua itu kerjaan itu Lama ibu-ibu. banget. Iya, ibu-ibu. yang gaptek lah. Iya, gitu. Ya udah, kasih aja ke anak saya. Gitu. Kebetulan itu data orang miskin semuanya, namanya MPM, data MPM. Aduh, lupa gua. M-nya pokoknya pemutakhiran mandiri. Jadi itu data-data orang miskin diinput akan divalidasi sama Kemensos gitu istilahnya. Satu data, satu inputan harganya 6.000. Satu data tuh. Iya. Satu data itu hitungannya berapa? Kayak misalnya 6.000 data berarti kali 6.000. Tio Yuda, nama orang tua, kakak, tek, enter 6.000. Samhan Aufer, tek 6.000. Kan itu dekat bahaya ini. Nah udah tuh terus lumayan lah 2 digit lah gue dapat, cuma dibagi sama yang lain. Oh, sama tim. Gue bersih dapat 6.000 waktu itu. Udah tiba-tiba bilang nyokap gue urus SKCK gini nih. Udah gue urus buat apaan bu? Daftar lah gue ini sekarang. Manis bukan. Enggak. Di Dinsos dapat. Di Dinsos, DKI. di dinas sosial, ikut perekrutan per Januari 2019 gue diangkat sebagai honorer tentunya. Istilahnya PJLP. Oh, sekarang PJLP ya? Iya, Dulu istilahnya PJLP. TKK ya? Iya, dulu TKK, tenaga kerja KK ya kan? Bukan dong. Iya. Bukan kan? Iya. Bukan bro, bukan. Iya, Ternyata bukan. TKK Taman Kanak-kanak. Taman ya. Gitu jadilah, ya udahlah gitu menyenangkan orang tua. Akhirnya berarti lu melawan idealisme lu dong? Kan dulu Iya. katanya idealis
gue pengen dagang entrepreneur gitu. iya. berarti. Iya, gue sempet gini. Oh berarti nih lu gak kepengen jadi PNS ya, udah gitu aja ya. Ya pokoknya Jangan diambil kesimpulan begitu. ikutin arus dulu aja. Kan PNS pegawai negeri swasta. Oh iya betul. Iya. Bisa. Jadi gue sempat bilang ke nyokap gue, Bu, udah, maksud gue yakin gitu, gue yakin banget gitu dengan gue promo berhari-hari, dengan cara gue promo, cara gue berjualan. Bisa Sini lah siramin modal dulu berapa, gue ganti gitu. Nyokap gue gak berani kayak gitu. Ya udah, gue pasang muka malu aja. Ini Bu, nggak Mas, Ibu nggak percaya gitu. Ya udah. Ya udah akhirnya ya sekarang gua berarti nyaman nih di sini lu, apa masih jalanin aja dulu adanya itu, ya udahlah jalanin. Nyamannya itu ketika Kamu Yana kan? enggak dong. Kerjaan. Oh, kerjaan. Iya. Nyaman ketika ya karena gue doyan ngomong, karena gue doyan bersosialisasi, jadi yang ketemu sama gue tuh orang-orang iya bener-bener membutuhkan Dan lu juga, itu gitu. Yang gue tau kan emang si jiwa sosial lu tinggi kan, segala macem. Jadi ini pas banget nih sama bidang lu. Dan Iya, kayaknya kok ya udah nih kayak rezeki gue nih, gue harus gimana Pengen. caranya maintenance diri gue sendiri sama warga-warga yang membutuhkan itu. Karena emang berangkatnya dari warga miskin dan udah tidak gitu, mampu tadi. lu lama di Jakarta juga ya kan, pengen kayak Iya. apa seenggaknya ada jasa lah buat Jakarta, buat bantu-bantu kan. Dikirim ke sini. Iya kan bagus lah lu jadi ngebantu Pak Gubernur gitu ya kan. Iyalah, bagaimanapun kan yang mempekerjakan saya Bapak Anies. Nah. Oh, iya, Mungkin. Tapi lo ada nggak keinginan mau jadi PNS? Kan Iya, ini kalau- masih Mau lah. mau, cuma IPK gue kemarin gagal bro. Oh, emang ada persyaratan IPK? Ih, tolong gua. Iya. Ya Jujur aja, gua ya sekarang blok gua. 11 tahun men. Masa komplot kan nggak mungkin. Gue akuin, gue kalau akademis tuh ya Allah. Nih, gue berprestasi saat kelas 5 SD. CAU 1, CAU 2, CAU 3, babak habis ranking 1 3. Dulu masih caw ya? Masih caw, Belum iya. semester, kan habis caw semester. Ya Allah, kalau ngeliat background gue dulu ya, gue kan SD bokap gue nyokap gue belum diangkat. Baru bokap gue, itu pun golongannya masih golongan Oh, iya. karya. Golongan ya. Golongan. Enggak, masih golongan bawah lah. Untuk bokap gue masih prihatin. Bokap gue ini berangkat dari tukang kebunnya STM Bangunan dulu. Dulu namanya bukan STM Bangunan, Pentiduran ya, bukan tahu. Terus nyokap gue ini adalah perawat apa ya? Ya perawat iya, OB juga ya. Jadi ada pasien di sana tuh karena loyalitas nyokap gue, pengennya yang megang dia gitu loh. Gitu. Pengennya pokoknya Budiah, saya maunya sama Budiah gitu. Karena kayak ada sugesti sembuh gitu. Hospitality-nya kali bagus, nyokap lu cara apa? Itu ngatasin. Iya, pasien, hospitality, kayak gitu. terus kemau apa namanya, Kayak kerelaan dia kayak mohon maaf diberakin sama lansia. Kadang kan ada yang kayak gitu, Ngepokin kayak perawat atau suster yang kayak judes gitu. Iya, betul. Hey Judas, kayak gitu-gitu. Nah, nyokap gue tuh dulu ya lumayan waktu gue kecil di lingkungan gue lumayan unggul untuk dari segi apa namanya, Akademis. bukan akademisnya, sekolahnya. Siapa? Karena aku udah menginjak SD lab school waktu itu. SD lab school, SMP-nya 92 numpang di lab school. Jadi nyebutnya lab school juga. Iya, karena emang namanya SMPN 92 Labs Fit UNJ. Jadi rata-rata semuanya dari guru-guru UNJ kayak gitu. Nah, lupa aku tadi apa terakhir dia bilang? Pas lu SMA Bukan. dua apaan? Ini mau PNS, lu nyokap lu kenapa bisa kayak gitu? Iya itu tuh direkomendasiin, naik lama-lama namanya kan dari bawah. Naik dong ke atas Iya, ya kan. namanya Siapa yang naik? Ya iya makanya kalau naiknya penyanyi, naik Ardila ya kan. Ya gitu, jadi gua ya udah ngikutin alam aja, kalau nggak Vegevera lah gua gitu aja. Ada. Tapi berarti ada keinginan pengen lah terus lah ya pengen gitu. Pengen resepsi nggak pengen jadi PNS? Iya, mau jadi jalur mana lah, jalur alternatif, Cipularang. Berarti kan mana lah. permasalahannya cuma di IPK doang. IPK.
Kalau gue pakai ada sebenarnya yang nggak butuh IP tuh ada kemarin, cuman gue nggak lihat. Kata temen gue ada. Yang jalur tes itu bukan? Nah berarti ntar kalau lu tes lagi atau Tes lagi. Oh. Tes lagi. Ini pun kontrak gua tiap tahun uji nyali. Tiap tahun seleksi Ujian. lagi, ujian lagi, ujian. Bahkan emang ujiannya nih berbau-bau religi juga yo. Kayak doa kunut. Terus gitu? iya, jadi pokoknya setelah wawasan umum terakhirnya ada. Nah, kalau misalnya ada yang orang bukan muslim gimana? Ya dia baca Sesuai dengan menyesuaikan gitu. Bisa baca buku bobo kan. Nah terus gimana Wal? Ya kalau kesimpulannya pengen kan jadi PNS. Iya. Lu gak pengen jadi penyihir aja? Penyihir, wizard, Gak pengen. finger Leviosa. Gak mau jadi itu. Gak mau. Gak mau yaudah, PNS aja lah. Selain PNS, apa ada keinginan lain nggak? Atau misalnya nih, maaf misalnya lu istilahnya gagal nih PNS, lu apa mau Oh, tetap iya. honorer gini aja gitu? Apa mau tetap kekeh jadi teman gitu? Perencanaan ke depan tahu sih dia diomongin gue Kalau gitu, dia kan masih sampai 2022 ya, 24 atau 2022 kan? Sampai 2022 nih. Iya. Ya, Sampai Adis. selesai udah lu keluar gitu. Kamu udah di Biar gue boleh gitu lo akuin. kan yang pakai Iya. yang pakai teman kan Juga. ada juga. Ada. Kipan gitu. Kenapa sih kayak gitu? Gak tau. Kan sama-sama di Jakarta. Ya udah nih, lu pengen gimana? Iya. Kalau misalnya gagal nih PNS, apa tetap kayak gini honorer terus selamanya apa? Jual Iya yang CD? jelas passion yang belum kesampaian dan emang dilarang tuh wartawan sih ya. Oh. Gue pengen jadi jurnalis. Cuma kan kalau jurnalis itu kan kayaknya sih lebih ke pengalaman kayaknya sih, maksudnya kayak apa ya, kayak lu kan umur segini itu kemungkinan susah sih kayaknya jurnalis itu ya, Enggak. atau Jurnalis ataupun yang berbau-bau seni lah gitu. Gue kan orangnya doyan foto, doyan ngedit nggak jelas gitu-gitu. emang Doyan ngide gitu. ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang. Ya gimana ya? Gue ngeliat Sebenarnya gini, apa passion lu yang paling deket yang bisa lu jalanin waktu itu adalah yang gua teruskan saat ini. Kenapa Anda tidak lanjutkan? kameranya dijual. Lah, bener kan? Iya. Gue iya. jujur gini, Wak. Ini gue juga terinspirasi tuh dari lu juga, Wan, bikinin gitu. Podcast lu gua udah dengerin. Terus sempet gue jadiin patokan channel YouTube lu awalnya. Oh, awal gila 45 video, subscriber sekian gitu kan. Iya. Sampai saya sudah melewati sekarang. Gue harus ngomong dikit dong, alhamdulillah gitu kan. Nah maksud gue kan itu kan, sebenarnya gini loh, jurnalis apalagi wartawan, gue kan ngambil dari konsep podcast lo kan. Dia kan nanya-nanya nih tentang ngulik-ngulik tentang kehidupan seseorang dan lain-lain, kan bisa juga kan kayak gitu. Atau niat lu bukan ke arah situ yang lebih tapi benar-benar company gitu kan. iya, yang lu masuk dulu ke kayak ke jalur istilahnya satu corporate gede, terus tiba-tiba lu di TV, wah awal lu lagi bawain berita gitu. Ada wawancara pudingnya. Iya, saya awal jadi pulang kampung malah. kayak gitu yang lu pengen gitu. Podcast gue ada dua program yang sebenarnya pengen banget gue wujudkan gitu. Wujudkan. Pertama itu bukan podcast, dia ini lebih ke YouTube. Oh itu. Lebih ingin menertibkan lalu lintas. Gue udah cetak kaosnya, maksudnya gini, konsepnya adalah gua bersembunyi dulu di balik lampu merah. Jadi gua jangan nongol dulu. Ketika lampu merah lampu merah ganti ke merah persis, orang pertama yang berdiri, motor pertama atau Di belakang mobil, garis. gue sih lebih prefer motor karena gampang ngasihnya. Jadi pokoknya nggak nyentuh zebra cross, Iya. lu pakai jaket, spion lengkap, plat nomor nggak mati. Nah itu gue udah bentuk tim sebenarnya, gue bikin grupnya juga waktu itu. Terus apalagi ya, pokoknya nggak pakai celana pendek, pokoknya bener-bener yang gue anggap sesuai rapi standar gitu. lah, Jadi iya. gue udah nyiapin tim gue udah cetak spanduk, tulisannya ada spanduknya di rumah, udah masih gue simpan, maksudnya kami juga gimana ya gue bilang, kita sama-sama punya kepentingan. Oh. Kapan lagi mau tertib Oh. gitu. Jadi nanti
di depan zebra cross dibentangin sama temen gue, dibentangin sambil baca. Nah orang yang gue tunjuk kita wawancara langsung kasih kaos. Tulisannya gue bangga bisa tertib lalu lintas. Satu itu. Tapi itu ini juga lu harus Gue udah kebayang sih, udah minggirin kebayang. orangnya dulu kan, kalau Enggak gue langsung, pikirin langsung. Nggak usah Jadi pakai gue tapi cepet ya. iya sepersekian detik gitu. Jadi gue pegang sound handphone, sound kamera, 2 handphone kalau bisa, cari suara yang benar mana, nanti tinggal di mixing di tempat editor. Oh itu untuk YouTube ya. Itu YouTube. Yang kedua, gue ingin nyamar atau kalau emang dapat izin menjadi profesi yang mereka lakukan gitu. Tukang sampah, koran, tukang sapu, pemadam. tukang nasi. Gue pengen ngerasain dia sehari atau enggak setengah hari, gimana rasanya menjadi pemadam, gimana gitu-gitu. Gue kepikiran seperti itu. Enggak mau jadi kanebo aja gitu. Gue tadinya mau jadi tisu basah. Cuma terlalu lemes. Gitu. Ya kan? Ya, gue tadinya mau jadi Tisu basah gitu. Betul. Kuping gajah gue mau jadi. Burung gagak. Iya, Lah kita nggak, kalau orang mati loh Iya burung gagak. cocok kayak ini dari jadi sendal gunung ya jadi. Iya, yang merek dagadu. Mbak, enggak ada. Harus begitu. Gue nggak pernah mati dulu begitu. Gue harus tahu kan. Iya, benar. Ini baru ketemu yang begini kan. Makanya kan gini, gue ngambilnya, gue setelah dengerin podcast lu, problemnya gini kan, lu dua-duanya sama-sama orang yang humoris gitu kan. Nah, gue pengen bikin beda. Gue kan orangnya serius banget kan. kayak Iya. gini. Nah, Kalau dia di chat tuh serius banyak- BGT. Iya. Kalau Tio kan orangnya humoris, makanya cocok, gue pikirnya begitu. Nah, tapi ya awalnya gue terinspirasi ngeliat dari itu sih, konten-konten lu, makanya sayang kan kalau nggak dilanjutin gitu. Tio ini orangnya visioner sebenarnya. Kalau gue lihat, dia tuh apa ya, cepet aja baca apa ya, baca ikro enggak. Bacalah. Iya, baca potensi bisnis yang akan gitu. Terus dia juga bisa gali potensi diri sendiri gitu. Dia orangnya nggak konsisten amat, tapi dia rela untuk demi itu kesana gitu. Kalau gue enggak, fokus sama satu hal udah. Yang lainnya Iya, yang lainnya lempar gitu. Hilang, Pengen banget, hilang, ada lagi, nongol lagi. Itu yang gua pribadi bermasalah dengan inkonsistensi. Itu gua. berarti lu bisa kasih pesan ya ke ini penonton gua, siapa tahu harus konsisten lah ya kalau bikin sesuatu. Iya, kalau gue sih satu setuju sama kata Panji di stand up-nya dia, Panji Pragiwaksono. Dia bilang nggak apa-apa kalau ide lo jelek, ya udah, gimana sih gue lupa, pokoknya lo punya ide apa meskipun jelek ya udah lebih baik apa gitu, ada quotes-nya Panji. Nggak apa-apa, tampilin aja gitu, jangan malu, jangan gengsi karya lo jelek. Ya itu awal mula lo nanti berkembang kayak gitu istilahnya. Tapi ya lo harus comfort di situ, harus steady, nggak boleh yang besok enggak, sekarang minat. Buat apa konsisten kan? Iya, gitu. Konsisten, komit. Lu jangan komit sama orang dulu, komit sama lu sendiri. Lu bisa nggak nih berdiam diri di depan laptop berhari-hari sekian jam? Susah, itu dulu, itu. Apa yang mau lu kerjain? Iya. Satu itu yang itu sebenarnya kedua sih. Yang pertama itu harus ide, udah. Oh ya, ada ini. Jadi ada dulu gagasan lo punya apa, udah tulis. Emang bener kata Ali tuh, lo punya apa tulis. Nah itu yang gue nggak bisa ada gue nyampein pesan apa, gue sendiri dapat pesan dari apa istilahnya inspirator gue juga nggak bisa gue semuanya gue laksanain gitu. Iya. Termasuk pada inspirator lu dari dia nih. Iya dia. Bikin podcast. Kalau dari figur action, bukan figur action ya. Figur action, Kalau figur public figure. Gaya gua nge-MC, gaya gua bercanda itu Desta Vincent. Oh, gitu. Desta Vincent, Uus, Ajis. Udah, itu dikolaborasi jadi gua gitu. Cuman gua nggak jadi gitu. Itu karena lu gak konsisten. Butuh konsistensinya itu. Iya. Kan lu ngasih pesan juga tadi tuh Iya. ke penonton. Intinya gua. jangan gampang nyerah, udah gitu aja. Kalau bicara terlalu religi juga gimana ya. Pokoknya intinya Tuhan nggak pernah salah ngasih rezeki ke kita gitu. Tergantung lo jemputnya gimana, apa
Tuh kan nggak salah. Jemput. Pakai P. Oh iya. Kalau pakai P jemput tapi kan Iya, iya. betul. Zaman kuliah gitu katanya. Jemput pakai apa? Pakai P. Kalau pakai P jemput tep. Iya. Nggak ada yang bisa memastikan lo mau kemana, nggak ada yang bisa ngarahin lo, ngatur-ngatur lo mau gimana, itu nggak akan bisa men. Anjir pakai men, gasol, ya kan? Bisa men asli. Sekalipun teman deket lo, keluarga lo sendiri, pacar lo apalagi kan, nggak deh. Itu yang bisa ngarahin lo ya lo sendiri gitu. Lo mau apa ya, lo yang bisa manajemen diri lo, maintenance lo dengan sebaik mungkin, memantaskan diri ke dunia. Akhirat juga kan Ngikut udah. ikut itu berimbang. Jadi sebandel-bandelnya lu, segagal-gagalnya lu sholat men. Itu pesan terakhir yang paling Udah nusuk terakhir ya. itu udah. Sholat men ya. Iya ini wah banyak juga ya pertanyaannya ya di sini. Udah ini terakhir. Udah. Makanya gua apa dari awal gua siapin dulu sih biasanya. Gua riset sambil ngayal apa ya kan. Gitu. Iya betul. Jadi, Tapi gua nggak sejago lu sih. Makanya kan di Notepad. bukan di Microsoft Word kan ini. Kalau Microsoft Word kan di sini. ya gitu ya. Banyak lah. Itu ya. Nah, udah tadi gue terakhir sih. Ya, Terakhir gue terakhir. pengen nanya terdekat Itu ini lu mau terakhir ngapain dari kayak gua. misalnya apa ya kayak keinginan lu terdekat gitu. Terdekat aja jangan terjauh deh keinginan terdekat lu itu lu mau Kalau apa? jauh panjang lagi ya bagi lu atau mau buat apa atau ya udah lu cuma sekedar ngejalanin aja gitu. Nggak tahu kenapa kok. Jangan lu pikirin gue pengen ini nih gitu. Selain yang YouTube ya, kalau YouTube mungkin jangka panjang ya, yang paling deket banget deh. Kalau itu kan udah pernah jalanin nih. Nah, kayak yang ini gue tanya tuh yang sama sekali dia tuh pengen banget mencoba Hal baru. Iya, iya, iya. dalam Oke. waktu dekat ini. Hal baru Apa selain yang pengen udah pernah buat. lu jalanin berarti wah. Ini yang sering gua pikirin. Gua lagi ngebayangin gua jadi menteri sosial. Kejauhan itu. Oh, kejauhan. Kejauhan. Yang paling bisa lu raih aja wah. Iya. Menteri sosial IPK-nya. Nggak pakai IPK. Kuliahnya 11 tahun. Menteri nggak pakai IPK menteri. Ya seenggaknya kan ditanyain bisa Microsoft Word ya kan. Iya. Ya. Yang paling deket aja wah, yang paling deket. Sosial. Iya berbuat baik sering mungkin lah. Gitu. Tanpa mandang bulu nongkrong sama siapa aja. Terus iya nggak urusan sama orang, nggak milih-milih nolong, deh gitu. Iya sih emang harusnya gitu lah. Itu doang sih. Lo nggak usah gengsi, lo dari Jakarta Timur, lo dari Bekasi. Ini yang terjadi sekarang nih. Gue ngerasain betul jeda apa istilahnya gap antara Jaktim, Jaksel, daerah ya, Nah, gap daerah. itu berasa banget. Sayang gitu kalau lo masih punya mental seperti itu. Udah nongkrong aja gitu. Iya sih emang harusnya gitu sih. Nongkrong. Gue alhamdulillah sih nggak terganggu lah, walaupun terganggunya ketika masuk restoran mahal udah gitu doang. Nah, salah nih gua gitu. Kita waktu itu waktu kuliah kan balik langsung. Iya, itu gua pernah 12 orang udah nata meja kan. Udah nata. Enggak boleh Pas nata, nata, Wal. Kita mau duduk situ kan. Belum Pak, boleh sini. Oh, boleh Mas. Cuma minimal jajan harus 3,5 gitu kan. Iya. Ada sofa gitu. 10.000. Ya udah akhirnya kita keluar spesifik teleponan. Mana posisinya? Iya, Padahal nggak ada yang mau. Jadi balik kampus. Ada 8 orang ya. Bingung mau kemana ya kan. Oh. Tuh gua ada kafe baru tuh, gua ngide. Dan dekat rumah gua emang kafenya. Duduk masih itu kafe benar-benar masih baru, masih settingan baru, lampunya masih baru. Kita pokoknya duduk kita nih duduk di kursi panjang ini. Sebelumnya sofa dulu. sofa. Mas boleh bisa di dalam nggak Mas? Boleh Mas, cuman harus belanja minimal 3,5 250.000. Kuliah bor. Iya. Apalagi kuliahnya kita elit banget kan. Aduh. 2,5 aja. Lu kuliah di situ ya kan. Jajan seberapa? Dibatasin. Gue bingung kan nih ide. Yaudah Mas di sini aja. Truk. Ambillah menu. Buka gini, Bang. Indomie 17.000. Gua taruh, angkat handphone. Telepon. Gua di sini bukan di sini. Ya, salah bor, salah.
Salah, kafe mana sih? Oh, dekat situ. Balik langsung. Sama ini namanya juga ini. Di situ namanya apa? Oh, yaudah, cepet. Terus Mas, maaf ya. Iya, balik semuanya. Lagi pal banget. Gila, berarti kan zaman itu 2013-an ngeliat Indomie 17.000 mahal, ya lu berarti ngeliat lah kita gimana kondisi jadi. Iya kan? Cuma 17, cuman Indomie 17.000 angkat badan coba dari kursi. Belum minum kan? Belum minum. Berapa? Maksud gua sekelas Pondok Kopi gitu loh. Pondok Kopi dan lu nggak punya parkiran, kok berani-berani ngasih harga segitu? Bingung gua, tempat di pinggir tikungan, lu tuh ganggu tikungan posisi restoran lo ini, kafe lo ini gitu. Ya nggak salah juga sih, kitanya aja miskin. Ini nggak salah. Nggak salah, kitanya Ya kan? aja. Tapi kan masih kuliah, Bro. Iya. Wajar lah. Gua juga dulu mungkin nganggap itu mahal. Iya, dan setelah gua istilahnya ya meneruskan perjuangan hidup gitu, gua merasakan Jakarta memang kota paling gampang cari uang. Iya. Setuju gak sih? Iya, mau setuju banget. Asal lu tahu potensi lu tahu apa yang harus lo perbuat di Jakarta ini, sikut-sikutan sama orang tuh udah hal yang Makanya lu punya keahlian dulu. iya, kan? lu punya keahlian khusus apa yang beda dari Walaupun cuma orang. Microsoft Word doang nggak apa-apa. Iya, Microsoft doang. Nggak apa-apa. Sama yang mau gua tambahin ya itu mau usaha. Buktinya Iya, Microsoft mau Word usaha. doang. Intinya mau usaha, lo mau kenal teman, gak canggung sama masukan orang. Nggak gengsi lu mau ngerjain Iya. apapun, mau kerjaan apapun. Iya, jalanin lo aja. jangan, aduh apa aja udah pernah dicoba lah gitu lah. Kalau lu istilahnya. ya. Iya. Jangan cepet down kalau lagi diomelin orang, apalagi punya bos galak ya. Itu mah cemen lu bener. Galak Wal. Apa? Yo, udah. Bos ya katanya. Nggak bos langsung. Oh, Jauh banget yo dari dia. Gue kira galak banget semua Itu banget. aja sih, pokoknya lo harus punya mental kuat, makan biskuit. Mau punya harapan yang bagus, makan kapur bagus. Ini ada ususnya sama. Kalau makan, Nggak apa-apa. apa gitu. Ya gitu aja. Ya. Udah begitu aja ya dari lu. Ada yang mau lu tambahin lagi? Ntar atau enggak kepanjangan jadinya. Iya. Panitia udah durasi Noel di luar. Iya udah. Durasi gini. Selaku lagi. Selaku lagi. Selaku lagi bro. Ya mungkin gitu aja ya dari kita. Ya dari gue juga thank you udah diundang di channel Jualin Samhan Kamu jualin mau laptop. ngundang kita di channel Iya. Gantian dong. Iya. Biar aktif lagi nih. Channel yang menginspirasi gua untuk bikin konten. Nggak apa-apa sih kalau ini bisa disewa. Kameranya ya kan. Termasuk kameramen? Ini emang nggak usah. Nggak, sebenarnya sih kayak tadi gue bilang profesi itu ngobrol aja sama pemadam kebakaran, ngobrol sama polisi, tukang pos, apa kayak yang kita tuh kira-kira profesi. Oh ada loh profesi kayak gini, kayak gitu doang pengen yo. Niatnya gini, Wal, emang gua kan semua ya. Maksudnya gua sama Tio berangkatnya adalah kita tuh pengen dengerin semua orang karena Semua orang wajib. punya hak bicara yang sama menurut Oke. gua. Kadang kan ada yang gengsi kan. Kadang gue belum punya usaha apa-apa nih, kerjaan gue cuma Nah. ini, jangan ngajak gue lah. Ya, nggak apa-apa. gitu. Gua akan coba cari. Kan ini gua sebelum ini juga gua udah riset dulu kan. Iya. Bagian apa yang bisa kita ambil gitu. Nah, itu. Pokoknya terjun aja lah ke masyarakat gitu. Iya. Jangan lo mengisolasi diri di rumah, lo cuma ngandelin handphone gadget lo di rumah. Kalau nggak bersosialisasi, siapa yang bantu lo di jalan? Nah, makanya. Siapa yang bantu lo orang di Pokoknya luar? yang terdekat itu ya teman-teman gue dulu nih, yang gue ajak ya dia bisa nggak? Ya udah. Gitu. Oke, itu aja kali ya, bro. Oke, itu aja. Aku juga pamit Iya. dari gua yang belum berhasil. Terus juga gini, gue tambahin jangan lupa nanti gue cantumin channelnya Awal di bawah, terus juga IG-nya Awal ya kan. Podcast perlu podcast juga. Podcast udah lah kalau ini. Linknya ya. Ya ini hostnya di sini semua. Iya. Linknya gue taruh di bawah sini. Juga jangan lupa follow Instagramnya Awal apa? Waludins. D-nya 2 ya? D-nya 2. D-nya 2. Oke, sekian aja dari gue, Samhan pamit, dan Tio juga Pamit, gua. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa di konten Jual Talk selanjutnya.